Shalom, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan, oleh kasih Tuhan kita ada sebagaimana adanya saat ini. Bukan karena kuat gagah perkasa kita ya, tapi karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Amsal pasal 23. Sekali lagi saya mau sampaikan bahwa dalam kitab Amsal, ayat demi ayat ia punya berkat tersendiri ya. Jadi tidak secara berurutan, tetapi masing-masing bisa kita mendapatkan ya berkat-berkat tersendiri. Beberapa bagian kita renungkan bersama. Saya mau membaca untuk kita ayat 4 dan 5 ya. Amsal pasal 23 ayat 4 dan 5 berbunyi demikian. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkan niatmu ini. Kalau engkau mengamat-amatinya, lenyaplah ia karena tiba-tiba ia bersayap, lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Ya, pada umumnya manusia ingin kaya raya, ingin makmur, ya ingin memiliki segala sesuatunya, ya ingin hidup mewah, ya punya harta yang banyak. Itu sebabnya banyak orang berusaha ya bekerja, bisnis segala macam, bahkan mengabaikan kebenaran demi mendapatkan keuntungan yang besar. Ya ingin kaya. Nah, firman Tuhan menasihati kita, jangan bersusah payah menjadi kaya. Jangan bersusah payah menjadi kaya. Ya, memang untuk kaya kita memang harus berjuang, tetapi sehebat apapun kita berjuang, kalau Tuhan tidak memberkati, ya kita nggak jadi kaya. Nah, namun ada juga orang yang memang berjuang dan dia jadi kaya, walaupun dia tidak takut akan Allah. Jadi kekayaannya bukan dari Tuhan. Nah, kekayaan ini akan lenyap, ya. Tinggalkan niatmu itu. Mengapa kita tinggalkan niat untuk menjadi kaya? Ya, tentu jangan salah tafsir. Jangan sampai berkata, waduh kalau gitu kita miskin aja dong. Teologi kemiskinan kalau begitu. Bukan teologi kemakmuran, ya. Tidak. Nah, yang dimaksud adalah jika niat kita, tujuan hidup kita hanya untuk kaya saja, itu yang salah. Sehingga untuk mendapatkan kekayaan itu kita halalkan segala cara. Itu keliru. Tetapi kalau kita takut akan Tuhan, kita datang kepada Tuhan, kita lakukan segala sesuatu di dalam Tuhan, kemudian Tuhan berkati kita, kita jadi orang kaya, nggak ada masalah. Kemudian kekayaan kita gunakan untuk memberkati orang lain, tidak ada masalah. Ini yang Tuhan mau dalam hidup kita. Tetapi jika hidup kita, fokus hidup kita adalah kekayaan, ingin punya harta, sehingga melakukan hal-hal lain, ya sekalipun di luar kebenaran tidak apa-apa, yang penting punya harta. Nah itu yang keliru. Tinggalkan niatmu ini. Jangan berambisi untuk menjadi orang kaya, jangan menjadi ya ambisius ya, luar biasa apapun pokoknya kaya raya, jangan. Ya, tetapi ketika kita mengerjakan segala sesuatu supaya Tuhan berkati kita, ya tidak ada masalah. Jadi kalau kita diberkati Tuhan, kemudian kita menjadi kaya, tidak ada masalah. Tapi bukan susah payah kita ya, bukan perjuangan kita yang luar biasa itu yang membuat kita kaya. Kita bekerja oke. Nah yang memberkati adalah Tuhan, jadi tetap kita bersandar kepada Tuhan. Tetap kita berserah kepada Tuhan. Nah, mengapa jangan memiliki ya niat itu, usaha bersusah payah untuk jadi kaya? Ya jangan menggantungkan diri kepada kekayaan, kira-kira begitu. Jangan fokus kita kekayaan, harta. Kenapa? Karena kekayaan itu segera lenyap. Ya, dikatakan kalau engkau mengamat-amatinya, lenyaplah ia. Karena tiba-tiba ia bersayap lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Jadi harta itu, kekayaan itu bisa lenyap dalam waktu yang singkat. Bisa. Sekejap bisa hilang. Orang yang kaya raya, konglomerat bisa sekejap bangkrut. Ya, pilot bisa.
bisa mengalami kehancuran yang luar biasa. Atau hartanya bisa segera ludes. Entah wabah apakah, bencana apakah. Nah, kita dalam menghadapi pandemi ini ya kita sendiri melihat ada banyak orang yang tadinya memiliki harta yang banyak, tetapi karena pandemi mulai habis hartanya, terjual semua, bahkan masih punya utang yang banyak. Ya, dengan kata lain berarti jatuh miskin. Ya, bisa. Jadi jangan berniat bersusah payah, berjuang luar biasa sampai-sampai meninggalkan kebenaran supaya untuk mendapatkan kekayaan. Jangan, sebab apa? Kekayaan itu bisa lenyap. Terus apa dong yang kita lakukan Pak Pendeta? Apa nggak boleh kaya? Boleh. Ya, tapi bukan itu niat kita. Ya, berarti kekayaan itu berkat dari Tuhan. Yang utama kan cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua akan ditambahkan kepadamu. Jadi ditambahkan kepadamu apa? Ya kekayaan itu. Tapi bukan niat kita untuk mendapatkan kekayaan itu. Ya, niat kita adalah mencari kerajaan Allah dan kebenaran. Perjuangan kita adalah hidup di dalam Tuhan. Perjuangan kita adalah hidup di dalam kebenaran. Lakukan semua dengan cara yang benar. Nah, kemudian oleh karena ya hidup kita yang benar di hadapan Allah, oleh karena kita mencari kebenaran itu, mencari Tuhan, maka Tuhan memberkati kita. Oh, puji Tuhan. Berarti boleh kaya dong? Boleh. Tapi bukan niat kita untuk kaya dalam hidup ini. Jangan prioritas hidup kita, aku mau kaya, aku mau jadi orang hebat, aku mau jadi kaya raya. Itu gak boleh. Terus apa yang kita lakukan? Aku mau hidup sesuai dengan kebenaran. Aku mau hidup sesuai dengan firman Allah. Aku mau menyenangkan hati Allah. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua akan ditambahkan. Jadi, oleh karena kita takut akan Allah, oleh karena kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, oleh karena kita hidup dalam kebenaran, kemudian Tuhan memberkati kita dengan berkat-berkat berkelimpahan. Oh, puji Tuhan. Kemudian karena Tuhan memberkati kita, Tuhan pakai kita untuk menjadi berkat kepada orang lain. Jadi saudara-saudara yang diberkati Tuhan, jangan lupa harus menjadi berkat. Coba lihat kiri kanan dan katakan, jadi berkat. Amin. Yang di rumah, jadi berkat. Karena saudara sudah diberkati. Masih ada yang mau berniat untuk kaya, bersusah payah untuk kaya? Tinggalkan niatmu itu. Terus apa dong yang mau kita lakukan? Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Artinya apa? Ya, kita akan kaya. Tapi bukan karena niat kita untuk kaya. Kaya, hidup diberkati, hidup berkelimpahan adalah bonus. Adalah berkat Tuhan, adalah pemberian Allah. Tambahanlah dalam hidup kita ya. Jadi yang utama cari Tuhan, hidup sesuai dengan kebenaran, bergaul karib dengan Tuhan. Kebenaran yang kedua yang mau kita renungkan pagi hari ini, Amsal pasal 23 ayat 13 dan 14. Jangan menolak didikan dari anakmu, ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Nah, yang kedua dalam hal mendidik anak. Jangan kita menolak didikan untuk anak kita. Ya, artinya gini, jangan biarkan anak kita. Jangan kita merasa, jangan deh. Jangan sampai anak ini dipukul. Jangan sampai anak ini didisiplin. Biarin aja. Ya, dia bebas saja. Saya mengasihi dia. Saya sayang sama dia. Saya gak boleh marahi dia. Saya gak boleh pukul dia. Wah, ini keliru. Itu salah. Ya, dikatakan jangan menolak. Jadi kita harus didik anak dan bila perlu, jika memang dianggap perlu, jika memang waktunya, ya karena kelakuannya mungkin melebihi dan memang kita harus berikan cambuk, berikan rotan, ya. Dalam pengertian adalah beri disiplin. Ya, beri disiplin. Mungkin ketika kita disiplin anak itu, dia bisa menangis, dia bisa sedih, tidak apa-apa. Tetapi hasil daripada disiplin yang kita berikan kepada anak akan membuat anak ini ya terpelihara nyawanya. Pernah seseorang pencuri
perampok kelas kakap. Merampok, menjadi orang hebat dalam hal profesinya sebagai perampok, dan kemudian tertangkap dan vonis hukuman mati. Ketika ditanya, permintaan terakhir apa? Dan dia berkata, saya mau bertemu dengan ibu saya mau bicara. Nah kemudian setelah perampok ini berjumpa dengan ibunya, dan dia berkata, Mama, inilah yang Mama kehendaki dalam hidup saya. Nah, orang bingung, kenapa? Dia lanjutkan, ketika saya masih kecil, saya sering mencuri, Mama diam saja. Mama tidak pernah nasihati saya, Mama tidak pernah pukul saya. Akhirnya saya terus asik mencuri, dan akhirnya saya menjadi perampok yang hebat sekarang. Tetapi garis akhir adalah saya harus ditembak mati hari ini. Nah, saudara, ibunya mendengar ini menangis. Sedih sekali karena dia membiarkan anaknya yang sudah dewasa ini waktu masih kecil dibiarkan, ketika melakukan hal yang jahat selalu dibiarkan karena ibu ini mengasihi anaknya. Tetapi mengasihi anak dengan membiarkan anak tanpa mendisiplin itu kasih yang kosong, kasih yang tidak benar. Nah akhirnya apa? Ayat ini seperti mengatakan menyelamatkan nyawa dari dunia orang mati kalau dinasihati. Karena tidak dinasihati, tidak didisiplin, tidak dididik, akhirnya mengalami kematian. Dan orang itu tadi, penjahat itu setelah bicara seperti itu, dia kemudian ditembak mati. Ibunya menyesal. Tapi apa yang terjadi? Ya, anaknya sudah ditembak mati, tidak bisa dihidupkan lagi. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita perlu mendidik anak-anak kita, ya. Dan jangan takut kalaupun karena tingkah lakunya yang mungkin melebihi menurut kita ya, tapi ukuran standar loh ya. Ya, kemudian kita harus kasih lidi atau rotan. Ya, demi kebaikannya tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Daripada dibiarkan dan kemudian akhirnya dia menjadi penjahat yang hebat. Ya, kemudian dipenjara, hukuman mati. Nah, setelah hukuman mati dia berkata, ini gara-gara papa, gara-gara mama yang tidak mendidik saya. Penyesalan bukan? Jadi sejak dini, ya jangan menolak didikan dari anakmu. Jadi jangan menolak untuk mendidik anak gitu ya. Jangan sampai anak-anak kita biarkan begitu saja. Orang tua, bapak ibu yang punya anak, mari didik anak. Ajari dia, bina, bimbing. Ya, sehingga anak ini kelak akan menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, berkat berikut di ayat 17. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak. Tujukanlah hatimu kepada jalan yang benar. Jangan engkau ada di antara peminum anggur dan pelahap daging. Karena si peminum dan si pelahap menjadi miskin. Dan kantuk membuat orang berpakaian compang-camping. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, berkat yang berikut adalah jangan kita iri hati ya kepada orang-orang yang berdosa. Maksudnya bagaimana Pak Pendeta? Kira-kira begini, kita melihat ada orang yang berdosa, melakukan bisnis secara ilegal, tidak benar. Ya, dia korupsi juga di kantornya, di perusahaannya. Dan akhirnya kita melihat dia hidupnya bagus sekali, kaya, mobilnya mewah, rumahnya bagus. Ya, kemudian jangan iri, jangan kita bilang, ya kok dia bisa gitu ya? Waduh hebat dia ya. Waduh saya pengen deh. Ya, mulai iri hati, nggak suka melihat kekayaannya. Jangan, biarin aja dia. Dia melakukan segala sesuatu dengan cara yang tidak benar. Dia berdosa, ngapain kita iri? Nah, tapi kadang-kadang kita bisa merasa seperti itu. Tuhan, saya sudah berjuang
Mazmur 73 nanti saudara pelajari. Saya sudah berseru siang malam. Ternyata dia yang tidak menyembah Allah, dia yang melakukan hal yang tidak benar itu, dia yang melakukan dosa itu, dia sangat diberkati, dia sehat, dia sukacita, dia bisa jalan-jalan kemana-mana, uangnya banyak, melimpah, ya, hartanya luar biasa. Ya sebentar sudah di kota A, sebentar kota B, fasilitas luar biasa, aduh hebat sekali ya. Tapi itu hasil dosa loh, ya hasil perampokan, ya dengan korupsi, dengan tipu-tipu, ya bisnis dengan tipu dan segala macam. Ya jangan iri hati, biarin aja, ya. Tetapi yang kita lakukan apa? Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jangan ikuti pola mereka. Jangan mencontoh hidup orang-orang yang tidak benar itu. Walaupun kita lihat sepertinya nggak ada masalah yang mereka hadapi karena mereka sehat, kuat, gemuk. Yaitu kata firman Tuhan dan tidak ada masalah. Ya bersuka cita terus, bahkan minum-minum terus, pesta terus. Uang banyak, melimpah, mengalir. Tapi jangan iri, karena mereka melakukan hal yang jahat. Itu akan segera lenyap. Nah apa yang harus kita lakukan? Tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada. Jadi yang mau kita lakukan adalah setia kepada Tuhan. Ya setia kepada Tuhan, amin. Bapak Ibu setia kepada Tuhan. Yang di rumah setia kepada Tuhan. Itu yang penting. Ya, senantiasa takut akan Tuhan karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ketika kita hidup di dalam kebenaran, bergaul karib dengan Allah. Ketika kita belajar firman Allah, merenungkannya siang dan malam. Kemudian kita menerima kebenaran itu, bertindak dalam hidup ini sesuai dengan kebenaran itu. Maka harapan ya tidak akan hilang. Keberhasilan akan kita capai. Kemakmuran akan Allah berikan kepada kita. Damai sejahtera Allah ya akan kita nikmati. Kuat, sehat ya Tuhan berikan kepada kita. Masa depan yang indah Tuhan berikan kepada kita. Untuk itu ya karena masa depan ada, harapan tidak akan hilang. Jadi cari Tuhan selagi Dia berkenan. Ya, bergaul karib dengan Allah, berdoa, puji Dia, sembah Dia, dengar suaranya, baca dan renungkan firman Allah siang dan malam, ikuti aturan Tuhan, maka kita akan berhasil. Amin. Kita akan berhasil. Ayat 19, hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak, tujukanlah hatimu ke jalan yang benar. Lihat mana jalan yang benar, mana jalan yang salah, yang keliru. Jangan mengikuti jalan yang keliru. Kemarin kami pergi ke Dusun Surga, ya, Singaraja. Ya, ada teman rombongan, mereka salah mengikuti jalan, keliru. Nah akhirnya apa? Semakin jauh mereka meninggalkan jalan yang semestinya mereka harus ikuti. Nah kemudian akhirnya telepon, kami sudah di sini, lewat mana? Ya, akhirnya dijemput kembali, ditunggu di jalan. Putar balik, sudah terlalu jauh itu jalan, putar balik. Ya kemudian mencoba mereka mencari jalan yang benar. Ketika mereka sudah menemukan jalan yang benar, karena ada yang menunggu di sana, memberi petunjuk, akhirnya mereka tiba di tempat, di lokasi. Karena jalannya udah jalan benar. Ya, saudara, ketika kita melaksanakan perjalanan itu, melakukan perjalanan, ada kadang-kadang ada jalan yang harus kita pilih, kiri atau kanan, atau lurus, atau kemana. Ya. Kalau kita belum pernah ke daerah itu, ya bersyukur ada yang menolong, ya Google Map. Dan ketika dia berkata belok kanan, 300 meter lagi belok kanan, ya udah ikutin. Kalau nggak diikutin nggak bakalan sampai. Tapi kalau kita ikutin, nyampe. Tetapi kita begitu ketakutan karena melewati hutan, sinyal hilang, tidak ada. Wah, ayolah, bagaimana? Bingung kita.
Jadi kalau kita kehilangan sinyal, jalan itu belum pernah kita jalani, kita bingung. Mau kiri kanan nanti gimana ini? Ya, kita kebingungan kalau nggak ada petunjuk. Jadi kalau kita nggak datang kepada jalan yang benar, kita nggak mengikuti firman, kita kehilangan firman karena kita nggak baca firman, kita nggak ada komunikasi dengan firman, tidak ada komunikasi dengan Tuhan, maka kita akan bingung hidup ini. Kita akan sama seperti di tengah hutan, bawa kendaraan, sinyal tidak ada. Wow, bingung sekali. Ya, ketakutan kita. Jadi kita bisa ketakutan dalam hidup ini kalau tidak berhubungan dengan Allah, tidak ada komunikasi dengan Allah, kita akan kebingungan, kita akan susah, stres, bisa putus asa. Tetapi kalau kita berkomunikasi dengan Tuhan, ada hubungan dengan Tuhan, ya koneksi dengan Tuhan, ya kalau kita ada itu tidak ada masalah, nggak usah takut, sebab Tuhan akan memberi petunjuk. Kita belok kiri kah, belok kanan, atau lurus. Bahkan dia bisa beri jalan-jalan alternatif, ya, yang sesuai dengan kebenaran ketika di depan kita ada jalan-jalan yang memang membahayakan, ya bisa dibelokkan kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dibelokkan untuk menghindar jalan yang membahayakan tadi. Jadi ikuti petunjuk Tuhan. Karena dikatakan jangan engkau ada di antara peminum anggur dan pelahap daging, karena si peminum dan si pelahap menjadi miskin dan kantuk membuat orang berpakaian compang-camping. Jadi jangan malah kita ikuti pemabuk, ya kelompok-kelompok yang tidak takut akan Tuhan, yang hidupnya pesta pora, jangan ikuti itu. Ya nanti kita akan mengalami kesusahan kalau kita bergaul dengan mereka. Kita akan mengalami kemiskinan, ya. Tetapi yang kita lakukan adalah tetap bergaul karib dengan Tuhan, tetap bersandar kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, beberapa kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini kiranya menolong kita, ya, sehingga dalam perjalanan hidup kita, mari utamakan Tuhan. Ya, andalkan Tuhan dalam hidup ini. Tinggalkan niat untuk kaya itu. Ya, saya sudah jelaskan, bukan berarti kita tidak boleh kaya. Ya, tinggalkan niat untuk kaya itu, karena kekayaan bisa lenyap segera. Dan jangan lupa kita terus mendidik anak-anak kita. Ya, didik anak-anak kita. Ya, jangan membiarkan mereka. Jangan sampai oleh karena tindakan kita yang tidak mendisiplin anak telah membunuh mereka di masa yang akan datang. Dan juga mari terus ketika kita melihat ada orang-orang yang melakukan kejahatan, melakukan dosa dan mereka sepertinya berhasil, jangan iri hati. Jangan kita iri hati. Tetapi yang harus kita lakukan adalah kita tetap takut akan Allah. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita.